setiap langkah kita, setiap tarikan dan hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita sesungguhnya adalah kepastian menuju kematian. Dan ada satu amal yang Allah perintahkan kepada kita agar kita perhatikan dan lakukan sebelum kematian itu benar-benar datang. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum kematian itu datang menemui kalian. Fayaqulu rabbi laula akhartani, maka ketika kematian itu telah datang, kita mengatakan rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, seandainya engkau tunda kematian ini ila ajalin qarib, pada waktu yang sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan bersedekah, niscaya aku akan berinfak, niscaya aku akan berwakaf, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat soleh. Namun apa kata Allah Ta'ala? Di ayat 11 Allah menyatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan, Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian jika dia telah tiba, dan Allah Maha mengetahui atas apapun yang kalian perbuat. Dalam ayat ini tidak disebutkan niscaya kami akan sholat, niscaya kami akan berpuasa, niscaya kami akan berhaji dan umrah, namun disebutkan fa'asaddaqa, kami akan bersedekah. Gerangan apa yang menyebabkan orang yang andai diberikan kesempatan untuk hidup kembali atau ditunda kematiannya, dia meminta untuk bersedekah? Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, idza mata banu Adam inqata amaluh, jika meninggal anak cucu Adam maka seluruh amal solehnya terputus. Salatnya terputus, puasanya, haji dan umrahnya tidak bisa dia lagi lakukan. Namun ada 3 amal yang meski dia sudah tak lakukan, pahala terus mengalir kepadanya ila yaumil qiyamah, ila ala thalathin, kata Nabi. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, termasuk dengan membangun rumah Allah, membangun masjid ini. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kemudian diajarkan kembali dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah, anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua, fadilah orang yang bersedekah adalah nanti ketika seluruh manusia dikumpulkan di satu tanah lapang yang disebut padang mahsyar, manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat telanjang kaki tanpa sehelai benang pun, matahari didekatkan, namun ada 7 kelompok yang kelak mendapat naungan saat tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang bersedekah di jalan Allah. Karena Nabi dalam riwayat Ahmad menyebutkan, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Setiap manusia akan bernaung dengan sedekahnya hingga kemudian diputuskan urusan di antara manusia, hingga dimulainya sidang padang mahsyar. Padahal hadirin, sehari di padang mahsyar, Nabi sebutkan itu setara dengan 50.000 tahun lamanya. Sementara sidang padang mahsyar tidak segera dimulai kecuali setelah Nabi kita sujud dengan sujud yang lama. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, dan berikanlah syafaat. Itulah disebut dengan syafaatul kubra. Yang ketiga, fadilah orang yang bersedekah adalah Allah akan hapuskan dosa-dosanya sebagaimana air memadamkan api. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menyatakan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan dosa dan kesalahan sebagaimana air menghapuskan atau memadamkan api. Yang selanjutnya, fadilah orang yang bersedekah, dia akan masuk pintu surga dari pintu khusus, yakni babus sedekah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, al jannatu thamaniyatu abwab, surga itu ada 8 pintu, dan salah satunya adalah babus sedekah, pintu sedekah. Maka orang yang gemar bersedekah, gemar berinfak, gemar berwakaf, dia akan masuk lewat pintu khusus ini. Selanjutnya, orang yang bersedekah khususnya membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun karena Allah, membangun rumah Allah, membangun masjid, maka kata Nabi, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya bait di surga. Imam An-Nawawi sebutkan, rumah di surga tidak sama dengan rumah di dunia, lebarnya, tingginya, warnanya, sifatnya, bagusnya. Maka lebih tepat hadis ini kita terjemahkan, siapa yang membangun
masjid karena Allah, Allah akan bangunkan istana di surga. Pengarang kitab Bughyah Mustarsyidin sebutkan, seandainya ada sekelompok orang sama-sama membangun masjid, misalkan panitia pembangunan masjid, Allah tidak bangunkan untuk mereka satu istana untuk diisi bersama-sama, bukan, tapi masing-masing orang akan dibangunkan istana di surga. Jadi bapak-bapak sekalian yang menginfakkan, mewakafkan hartanya, semenkah, besikah, pasirkah, batu koralkah, semuanya masing-masing Allah akan bangunkan istana di surga. Lalu Imam Nawawi sebutkan, kalau istananya sudah dibangunkan, artinya orangnya pun dipersiapkan untuk mengisi istana tersebut. Dan yang terakhir hadirin, fadilah orang yang bersedekah. Jika dia kirimkan untuk ayah ibunya, untuk sanak saudaranya, istri atau suaminya yang telah meninggal, maka pahala dari sedekah itu akan sampai, akan menjadi penerang kuburnya, akan menjadi luas kuburnya. Dia akan menikmati keindahan satu potong dari surga, yakni raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga.